Perkenalkan, Muhammad Reza Ramadan. Hai, nama saya Reja. Ia adalah seorang siswa yang setiap harinya ke sekolah membawa makanan untuk ia dagangkan. Dan saya ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses dan mensukseskan orang lain. Wow, masalah yang akan kita bahas kali ini adalah waste production. Alasan aku ingin menjadi seorang pengusaha adalah satu, ketika kita mempunyai usaha sendiri, sekecil apapun usaha kita, tetap kita yang menjadi bosnya. Persaingan yang sangat ketat mengharuskan pengusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang lebih baik dari perusahaan yang lain yang menjadi pesaing bisnis. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan adalah dengan pengurangan waste. Saya mulai berjualan sejak kelas 1 SMP dan dulu pada awalnya saya hanya disuruh ibu untuk membawa dagangannya. Dan jujur yang ada dalam pikiran saya waktu itu adalah takut dan malu. Tapi saya dari kecil diajarkan untuk tidak melawan dan menolak keinginan orang tua. Jadi ya waktu itu saya bawalah dagangan ke sekolah. Menurut Wilson, Lean Manufacturing merupakan suatu metode optimal untuk memproduksi suatu barang melalui peniadaan pemborosan atau waste. Dari dulu, ibu saya selalu bilang, kita itu tidak boleh boros dalam segi apapun, baik dalam segi uang dan terutama dalam segi produksi. Sistem jualan saya waktu 6 tahun yang lalu berbeda dengan sekarang. Kalau dulu saya bawa cireng jualan saya bisa sampai 50 atau bahkan 70 biji cireng per hari. Dan itu berlanjut sampai saya lulus dari SMP, dan waktu di SMA saya hanya bisa bersekolah sekitar 1 semester lebih, sampai akhirnya pada saat itu pandemi pun melanda. Ketika produk yang kita jual itu sedang menjadi sebuah tren di sebuah pasar atau di kalangan konsumen, lalu kita melakukan produksi suatu barang yang berlebihan, bahkan melebihi permintaan pasar dan konsumen, itu akan membuat barang yang kita simpan menumpuk di gudang. Maka ketika barang menumpuk dan memenuhi suatu gudang, barang tersebut akan rusak tertindih dan bahkan gudang atau tempat penyimpanan barang itu akan penuh dengan produk yang tidak dibutuhkan oleh konsumen. Ketika pandemi melanda dan sekolah pun diberlakukan online atau daring, saya sempat bingung karena saya gak bisa lagi berjualan karena pandemi itu. Sehingga pada akhirnya pikiran saya terbuka dan saya bilang, jika sekolah saja bisa online, kenapa jualan cireng enggak? Dampak negatif dan positifnya pandemi itu bisa dirasakan oleh semua orang termasuk Muhammad Reza. Dampak positif yang ia rasakan adalah waste produksi berkurang. Jadi ketika waste produksi berkurang, apa yang akan kita dapat? Keuntungan. Jadi, pandemi sangat berdampak baik terhadap saya. Karena saya jadi lebih bisa membuat pesanan sesuai permintaan konsumen, dan itu secara tidak langsung saya bisa mengurangi sekaligus mencegah waste produksi. Karena kalau dulu saya membuat cireng kadang tersisa dan sehingga membuat pendapatan tidak seimbang dengan biaya pengeluaran. Setidaknya ada 7 jenis waste yang terdapat di dalam proses produksi manufaktur. Pemborosan transportasi, stok barang, gerakan, waktu menunggu, proses secara berlebihan, produksi yang berlebihan, dan kerusakan produk. Seperti banyak hal lain, sekarang memesan barang atau makanan bisa melalui aplikasi, dan secara tidak langsung itu membantu pengusaha mengurangi waste tertentu. Mulai transportasi, gerak, dan bahkan yang lainnya. Tetapi, uang yang harus dikeluarkan oleh pembeli biasanya akan dikenakan tarif oleh jasa pengirim. Jangan takut untuk berani mencoba. Jadi, jangan pernah takut untuk memulai apa yang kamu inginkan. Bahkan, Reza pun mengikuti keinginan orang tuanya hingga sampai akhirnya ia bercita-cita untuk menjadi seorang pengusaha. Saya Reza Ramadan. Saya Indra Pratama. See you next time. And Stay stay humble. humble.